seberapa bahayakah Habib Bahar buat pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Al-Faqir Muammar Khadafi Al-Syarabi Al-Farlisi di MK Channel 28. Saya ingin menanggapi ada satu video di YouTube berjudul "Seberapa beratkah kesalahan Habib Bahar hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan?" Nah, saya hanya ingin meluruskan bahwasanya pertanyaan itu agak sedikit kurang pas ya apabila diberikan kepada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, karena memang kita tahu bahwasanya kesalahan beliau tidaklah begitu besar, bahkan bisa dibilang kecil ya. Di sini saya juga mau meluruskan bahwasanya yang dipukul itu bukanlah anak kecil, bahkan dia sudah menikah, jadi tidak bisa lagi dibilang anak kecil lah, tidak bisa lagi dibilang anak di bawah umur. Nah, untuk penangkapan yang kedua, sebenarnya kesalahannya tidaklah besar ya, karena memang beliau hanya memberikan orasi seperti biasa. Seperti itu. Kalau untuk seorang Habib Bahar, apa yang diucapkan kemarin, ceramah perdananya, itu adalah hal yang biasa. Sebelum ini juga beliau sering berorasi, berceramah seperti itu, keras, menyampaikan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Itu adalah hal yang biasa. Jadi pertanyaan yang benar itu adalah, seberapa bahayakah Habib Bahar buat pemerintah? Itu pertanyaan yang benar. Karena memang kesalahannya tidaklah besar, tapi bahayanya yang sangat besar bagi pemerintah. Apabila dia terus bebas, terus melakukan ceramah, terus melakukan tausiah, terus melakukan orasi seperti itu, akan sangat membahayakan bagi pemerintah. Kenapa saya bilang sangat membahayakan bagi pemerintah? Karena dengan orasi dia, dengan ceramah yang dia sampaikan, ada berapa banyak hati yang tergerak, ada berapa banyak hati yang tersentuh, ingin berjuang menegakkan keadilan di negeri ini. Mungkin buat para pembenci itu selalu salah. Ya, jangankan kita berbicara keras, kita lembut pun kadang salah, karena memang di mata pembenci itu tidak ada yang benar. Tapi kita bicara keadilan. Jangan sampai ketidaksukaanmu dan kebencianmu terhadap sesuatu atau seseorang membuatmu tidak bisa berlaku adil. Kalau memang beliau benar, walaupun mungkin kita tidak suka mendengar ceramahnya yang keras, kalau yang disampaikannya benar, kita wajib untuk membenarkan. Ya, kenapa saya bilang apa yang dikatakannya benar? Karena memang yang disampaikan itu adalah benar. Di mana rezim sekarang sangatlah tidak adil, di mana pedagang-pedagang kecil disuruh tutup, disuruh berhenti berjualan dengan alasan PSBB. Sedangkan mall, perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh Cina yang membayar pajak sekian ratus juta, bahkan miliaran, tetap buka, guys. Nah, ada juga yang berkomentar bahwasanya ya, sebab mereka membayar pajak. Lah, apakah negeri ini khusus bagi orang yang membayar? Berarti benar dong pelesetan dari lagu Maju Tak Gentar membela yang bayar. Seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada rakyat kecil dibandingkan konglomerat. Karena apa? Para pengusaha-pengusaha itu, hidup mereka sudah berkecukupan. Ya, kalaupun mall ditutup, ya, perusahaan-perusahaan besar ditutup, mereka masih punya simpanan, mereka masih punya tabungan untuk melangsungkan hidup. Sedangkan pedagang-pedagang kecil, rakyat-rakyat kecil kita, yang hanya berjualan sembako di depan-depan rumahnya, kalau ditutup mereka mau makan apa? Kalaupun ada simpanan, hanya cukup untuk berapa hari. Mikir, jangan melihat apa yang disampaikan Habib Bahar itu dalam satu sudut pandang saja. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya sebagai pencinta, saya melihat dari sudut pandang orang yang membencinya seperti apa. Saya melihat dari sudut pandang orang yang netral seperti apa. Jadi buat kalian para pembenci yang selalu mengkritik, yang bisanya cuma mengkritik, ya, yang bisanya cuma menghujat ulama, cobalah lihat dari sudut pandang kami. Coba lihat dari sudut pandang keadilan. Apakah sudah benar? Ya, kalau memang beliau dianggap salah, beliau dianggap kurang sopan dalam ucapan, kalian tidak perlu mengikuti kan? Kalian cukup tidak mengikuti hal tersebut. Kalau kalian menganggap itu adalah suatu hal yang buruk,
Tapi kalian juga harus adil. Kalian juga harus membuka mata, membuka pikiran, dan membuka hati, menerima kenyataan bahwasanya apa yang disampaikannya adalah benar, bahwasanya rezim sekarang sangat tidak adil kepada rakyat kecil. Saya ingin mengulang kalimat dari beliau beberapa tahun yang lalu. Dulu Jokowi sebelum jadi presiden berjanji ingin memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi setelah jadi apa? Yang makmur siapa? Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negeri kita sendiri. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. Rakyat kecil ditindas, konglomerat diagungkan, dibela. Saya tahu video saya kali ini akan banyak mendapat caci maki dari teman-teman semua. Tapi harus saya sampaikan, kebenaran harus tetap disampaikan, walau apapun resikonya. Kebenaran itu seperti matahari. Matahari akan terus bersinar walaupun di hadapan orang-orang buta. Begitu juga kebenaran. Kebenaran akan tetap ada walaupun semua orang mengatakan bahwasannya itu adalah suatu kesalahan. Jangan katakan video ini adalah video ujaran kebencian, karena fakta membuktikan bahwasannya ujaran kebenaran akan terasa seperti ujaran kebencian bagi mereka yang membenci kebenaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.